Ya, teman-teman semua yang sudah menulis terberkati lewat refresh dan reset. Ya, termasuk kota di mana saudara ada. Terima kasih Bu Teresia, Prunia Mercy, terima kasih. Ya Pak Supri, terima kasih. Yekuya, terima kasih. Setiap teman-teman semua, Uti Prapti, terima kasih ya. Haleluya, Pak Arthur Story, terima kasih. Dari Blitar, God bless you ya. Ibu Angelia Hutagalung, Pekanbaru. Ya, Pekanbaru ini Riau ya, God bless you orang-orang Riau. Haleluya. Bapak Ibu, sekali lagi shalom buat kita semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap kehidupan, ya di dalam setiap kehidupan kita semua tentunya, lewat setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, ada seorang ayah yang menemukan anaknya yang hilang. Padahal anaknya ini sudah hilang bertahun-tahun, ya, di pasar budak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin anak itu juga sudah lupa wajah ayahnya seperti apa karena sudah bertahun-tahun lamanya anak ini yang hilang, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian ditemukan ayahnya di pasar budak. Saudara, anak tersebut hidup di dalam belenggu dan percaya bahwa tuannya adalah pemiliknya karena dia ada di pasar budak itu. Tetapi kemudian sang ayah menghampiri, membayar harga tebusan yang tertinggi. Segala harta daripada papahnya tersebut diberikan, lalu kemudian memeluk anaknya dan dia berkata, "Kamu bukan milik mereka lagi. Aku sudah membayarmu. Saat ini pulang sama papa, yuk." Saudara, inilah gambaran kita. Kita pernah menjadi budak dosa dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi Kristus membayar lunas. Kristus membayar lunas setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari dengan darahnya. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara dan saya masih hidup dalam setiap kehidupan saudara? Apakah saudara dan saya masihkah kita hidup seolah-olah kita milik diri kita sendiri? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang termahal yang pernah Anda beli dalam setiap kehidupan? Mungkin rumah, ya, mungkin mobil, mungkin pendidikan anak-anak, mungkin ada satu investasi dalam kehidupanmu yang kau beli. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan itu merupakan yang termahal ketika engkau membeli hal itu dalam setiap kehidupanmu. Tetapi pernahkah kalian membayangkan ada seorang yang rela menjual seluruh hartanya, posisinya, ya, di mana dia menjadi serupa dengan saudara dan saya, mengambil rupa menjadi sama seperti kita semua manusia, dan mengambil rupa seorang hamba untuk menebus setiap dosa saudara dan saya, bahkan menyerahkan nyawanya hanya untuk membeli setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Itulah yang Yesus lakukan. Dia tidak sekedar membeli kita, saudara, tetapi dia membayar harga yang penuh dalam setiap kehidupan kita semua dengan darahnya yang mahal. Saudara, lalu jika kita benar-benar menjadi milik Kristus, masih pantaskah kita mengatur hidup ini sekehendak hati kita sendiri? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan kalian punya kartu kredit dengan utang miliaran, dan kemudian ada seseorang melunasinya. Tetapi setelah bebas, kemudian kembali kalian malah berhutang dalam setiap kehidupan kalian semua. Hidup sembrono, seolah-olah hutang itu tidak pernah dibayar. Saudara, pertanyaannya, bagaimana perasaan orang yang sudah melunasi hutang saudara? Inilah yang sering kita lakukan pada Tuhan. Kristus sudah melunasi hutang dosa kita, tetapi kita masih hidup seperti milik kita sendiri, menggunakan tubuh, menggunakan waktu, menggunakan uang untuk kesenangan kita sendiri. Pada saat ini Bapak Ibu Saudari, firman yang mengingatkan kamu sudah ditebus. Hidupmu bukan lagi milikmu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sahabat-sahabat Pastor Deso, anak-anak Allah dimanapun kalian berada. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan mengatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu
bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saudara, di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita sering mendengar bahwa kita ditebus oleh darah Kristus. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh memahami implikasinya dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Saudara, Rasul Paulus menegaskan, kita ini bukan milik diri kita sendiri lagi. Kita adalah milik Kristus yang telah membayar lunas. Yang telah membayar lunas kehidupanmu dan kehidupanku dengan harga yang tertinggi. Jika ini benar Bapak Ibu Saudari, maka seluruh kehidupan kita, setiap area, setiap keputusan, bila kita semua boleh terus belajar, selalu atau harus memuliakan nama Tuhan. Ya, saudara dan saya lunas dibayar, maka muliakan Tuhan di semua area hidupmu. Saudara, yang pertama kita mau merenungkan dalam setiap kehidupan kita semua, kata lunas dibayar dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 tadi. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana saudara dan saya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara, makna penebusan dalam setiap kehidupan saudara, ingat baik-baik, ketika kita dibeli, ya, dalam kata Yunaninya agorazo, dan kemudian ada harga. Ini menggambarkan transaksi di pasar budak. Kristus membebaskan saudara dan saya dari perhambaan dosa dalam kehidupan kita semua. Ada harga yang dibayar, bukan oleh emas, bukan oleh perak, tetapi melainkan darahnya yang mahal. Saudara, ini bukan hutang simbolis, tetapi benar-benar pengorbanan nyata dalam setiap kehidupan kalian semua. Ada pribadi, ada juru selamat yang mengorbankan dirinya untuk menebus saudara dan saya dengan darahnya yang mahal. Bapak Ibu, seperti seorang atau seseorang yang menyelamatkan kita dari tenggelam dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Bagaimana mungkin kita tidak hidup lagi bagi dia? Atau bagaimana mungkin kita tidak hidup bagi dia setelah kita diselamatkan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua untuk memperhatikan baik-baik terminologi penebusan itu. Kamu telah dibeli, ya, egoras tete dalam bahasa Yunaninya. Itu memiliki kata kerja auris pasif. Saudara, ini merujuk pada transaksi pasar budak. Sekali lagi, dalam konteks Romawi, budak itu bisa dimerdekakan jika ada yang membayar harganya. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau seorang budak itu mau merdeka, kalau ada orang yang mau memerdekakannya, dia harus membayar. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, harus membayar harganya baru budak itu bisa lepas, ya, dari setiap perbudakan itu. Itulah yang dilakukan oleh Kristus yang menebus setiap kehidupan kita semua dengan darahnya. Bapak Ibu Saudari, ingat baik-baik bahwa darahnya ini adalah harga. Nilai ini bukan sekedar uang, tetapi ada pengorbanan nilai, ya. Ada nilai pengorbanan atau pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Sang Ilahi itu dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Penebusan ini sekali lagi bersifat objektif. Sudah selesai dikatakan di sana, tetelestai. Sudah selesai, Bapak Ibu Saudari. Dan tentunya penebusan ini juga bersifat subjektif. Harus direspon dengan iman. Respon setiap orang itu berbeda-beda, makanya subjektif. Gak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudari, karena hati itu hanya Tuhan yang bisa mengeker, melihat. Saudari ini kasih itu, makanya penebusan ada bersifat objektif, dikatakan sudah selesai. Ya, di Kalvari oleh penebusan darah Yesus Kristus. Dan subjektif, penebusan itu bersifat subjektif, yang harus direspon, yang harus saudara dan saya respon dengan kehidupan imanmu. Saudara, kita tidak bisa menebus diri kita sendiri. Ini murni anugerah daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini murni adalah anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hiduplah di dalam kebebasan sejati. Saudara bebas dari dosa. Dan biarlah kita semua
boleh menjadi hamba Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 18. Saya bacakan satu-satu ayat buat saudara dan saya. Ya, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Ya, saudara dan saya telah dimerdekakan dari dosa, dan kita saat ini sudah menjadi hamba kebenaran. Saudara, kita sudah menjadi hamba Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka hiduplah di dalam kebebasan sejati. Walaupun saudara punya kebebasan, tetapi ingat, kebebasanmu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Saudara sudah ditebus, bukan hidupmu suka-sukanya. Oh, bebas melakukan segalanya, tidak Pak Bu. Tetapi kita di dalam setiap kebebasan itu kita memilih. Bebas kita ini bertanggung jawab kepada yang membebaskan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, banyak saya melihat mantan pecandu, baik minum-minuman keras, narkoba, ya Bapak Ibu Saudari, yang kini hidup untuk melayani Yesus dalam setiap kehidupan mereka. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mereka benar-benar diubahkan dalam setiap kehidupan mereka. Ada orang-orang yang dulu terjerat dalam setiap dosa, dalam setiap kehidupan mereka masa lalu, dan benar-benar mereka diubahkan oleh Tuhan dalam setiap hidup mereka. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, ayo kita lawan mentalitas hak pribadi. Kalau dunia berkata ini tubuhku, aku berhak melakukan apa saja. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada orang-orang yang ketika saya konseling dalam setiap hidup mereka, ketika mengambil keputusan-keputusan mungkin yang miss di dalam setiap kehidupan mereka, lalu kemudian ya ada dikatakan memang nggak boleh kalau saya membuat keputusan ini, mengambil pilihan ini, ya membuat hal ini dalam setiap kehidupan saya. Bukannya nggak boleh Pak Bu, tetapi saudara ini dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap apapun yang kita putuskan dalam setiap hidup kita semua, apapun yang kita pilih, saudara bawalah selalu di dalam doa. Apakah Tuhan berkenan? Ya, saudara bawalah selalu di dalam doa. Apakah Tuhan berkenan dalam setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, apa yang kita pilih? Karena Bapak Ibu Saudari, setiap pilihan-pilihan kita itu, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, itu bisa membangun kehidupanmu di masa depan, atau justru merobohkan setiap kehidupanmu di masa depan. Belajarlah dari kisah Simpson. Kalau saudara pengen tahu lebih banyak, saudara bisa lihat ya di YouTube Pastor Deso. Saudara, saya membahas hal ini. Setiap pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan kecil itu bisa loh merobohkan kehidupan kita semua kalau saudara salah. Ya seperti Simpson, walaupun dia diurapi, ya Bapak Ibu Saudari, walaupun dia sudah dipilih dalam setiap kehidupannya, sudah diurapi menjadi orang yang akan membela kaum Israel pada saat itu, tetapi karena keputusan-keputusan bodohnya, ya Bapak Ibu Saudari, dan akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia menyerahkan rahasia kekuatannya kepada seorang wanita yang bernama Delila. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa tonton, saya bahas itu lengkap di channel YouTube Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengatakan dan menegaskan, tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Setiap tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, tubuhmu dan tubuhku, saudara tidak berhak melakukan apa saja, karena itu sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Maka tubuh kita semua adalah bait Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu tinggal di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudaralah dan saya yang memelihara setiap kehidupan tubuhmu, memasukkan hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan saudara, sehingga ketika Roh Kudus bertengger di dalam setiap jiwamu, kehidupanmu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang rindu untuk menyalakan api Roh Kudus itu selalu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, biarlah api rohnya terus tinggal di dalam setiap kehidupan kita semua. Ingat baik-baik, itulah ketika kita mau belajar lunas dibayar. Ya, ini yang pertama, saudara renungkan baik-baik. Yang kedua, saudara, dampak penebusan, yaitu ketika saudara dan saya lunas dibayar dan muliakanlah Tuhan di seluruh area kehidupan kita semua. Saudara, dampak penebusan itu adalah hidup yang berubah. Katakan hidup berubah. Hidup saudara berubah dalam kehidupan kita semua.
Paulus menekankan dua konsekuensi. Yang pertama, kita bukan milik kita sendiri. Baik tubuh, baik pikiran, baik waktu, baik sumber daya yang kita miliki, semua adalah milik Tuhan. Ingat baik-baik, itu bukan milik kamu sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada tukang parkir ketika kita memarkir mobilnya mau di Indomart, di mall, ya, terus kemudian di Alfamart. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita parkir mobil, lalu kemudian setelah kita mau balik, kita bawa mobil kita keluar dari parkiran itu, terus kemudian tukang parkir itu marah-marah. Itu mobil saya, kan ada di parkiran saya, itu jadi milik saya dong. Itu Bapak Ibu Saudara, nggak ada. Ya kecuali dia mau merampas, ya kecuali dia mau nyolong. Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat. Tetapi rasa-rasanya setiap tukang parkir tahu bahwa itu bukan mobil dia. Setiap mobil yang masuk ke area parkirannya, Bapak Ibu Saudara, dia tahu ketika dibawa pulang lagi dia nggak marah-marah. Saudara, ini ilustrasi yang sederhana bahwa kita ini bukan milik kita sendiri. Baik tubuh kita, ya setiap tubuh kita semua. Maka menggunakan tubuh itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, belajarlah untuk hidup sehat. Jangan asal makan, ya. Jangan malas-malasan untuk tidak berolahraga. Olahlah tubuhmu. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, olahlah tubuh kita semua. Supaya saudara memiliki tubuh yang sehat, umur yang panjang untuk mempermuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, jangan malas-malasan. Jangan makan makanan yang aneh. Udah tahu kolesterol. Udah tahu Bapak Ibu Saudari, ketika saudara makan demikian, itu akan memicu, ya, misalkan asam urat, ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, ada gangguan-gangguan di lambung. Jangan saudara bermain-main, ya. Lalu kemudian saudara makan makanan yang tidak sehat. Walaupun saudara sudah mendoakan itu semua, tetapi saudara ingat baik-baik bahwa itu saudara dan saya lakukan karena saudara tidak memiliki atau tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan tubuhmu. Maka Bapak Ibu Saudari, mari apapun yang kita makan, ya, walaupun kita doakan, kita tahu ini makanan sehat atau tidak. Ya saudari dikasih oleh Tuhan, ketika saudara dan saya punya kehidupan, saudara perlu berolahraga berapa kali seminggu? Perlu berolahraga Pak Bu. Ya saudari, saudara bisa jalan cepat, saudara bisa lari, saudara bisa berenang, itu olahraga yang murah, atau naik sepeda. Ya Bapak Ibu Saudari. Supaya saudara sadar bahwa tubuhmu ini harus sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam tubuh yang sehat Bapak Ibu Saudari terdapat jiwa yang kuat. Betul Bapak Ibu Saudari? Mensana in povero sano. Ya, kalau tidak salah istilahnya seperti itu. Ya, saudara, mari. Kita bukan milik kita sendiri, baik tubuh, baik pikiran. Jangan memikirkan yang aneh-aneh dalam setiap pikiranmu. Ya saudari, terus masukkan setiap kebenaran firman Tuhan untuk mengisi pikiranmu, untuk menuangkan di dalam pikiranmu, dalam setiap kehidupanmu terhadap nilai-nilai kebenaran itu. Sehingga Bapak Ibu Saudari, setiap kotoran-kotoran dalam setiap pikiran kita semua itu akan terbuang, ya, lewat setiap proses waktu. Ketika saudara mengisi setiap hidupmu, pikiranmu dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ingat baik-baik bahwa sumber daya kita adalah milik Tuhan. Semua apa yang ada dalam setiap hidup kita semua adalah milik Tuhan. Yusuf itu menolak dosa karena ia sadar ia adalah milik Allah. Saudara pun juga demikian, saudara belajar menolak dosa karena saudara sadar bahwa kita semua sudah ditebus menjadi milik kepunyaan Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, jadi dampak penebusan, hidup saudara dan saya berubah. Hidup saudara dan saya berubah. Kita bukan milik kita sendiri. Yang kedua, saudara ada kewajiban memuliakan Allah. Ketika saudara berubah dalam hidup saudara, hidupmu tidak suka-suka, tetapi ada kewajiban memuliakan Allah. Karena kata muliakan doxazo, ya, doxazo dalam bahasa Yunaninya berarti mencerminkan kemuliaan Allah dalam setiap tindakan-tindakan nyata. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika hidupmu berubah, maka saudara harus mencerminkan kemuliaan Allah itu dalam setiap tindakan-tindakan nyata. Saudara mungkin pernah dengar ada seorang tokoh di India bernama Muhammad Gandhi, Bapak Ibu Saudari. Bagaimana dia pada satu waktu, dia mungkin datang ke sebuah gereja, lalu kemudian mungkin dia ditolak di sana.
Dan dia menyampaikan satu kalimat yang membuat harusnya orang-orang Kristen ini sadar. Aku ini mengagumi Tuhanmu. Aku mengagumi pengajaran-pengajaran Yesusmu. Tetapi aku tidak mengagumi setiap kelakuan-kelakuan para pengikutnya. Dan akhirnya oleh karena hal inilah yang membuat dia tidak mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Karena setiap pengikut-pengikutnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang memandang sebelah mata dalam setiap kehidupan mereka kepada Muhammad Gandhi ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara ingat baik-baik. Saudara ini mencerminkan kemuliaan Allah. Sehingga dalam setiap tindakan-tindakan nyatamu ada orang-orang yang bisa percaya kepada Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Karena apa? Karena kelakuan-kelakuanmu. Ya Bapak Ibu Saudari, karena tindakan-tindakanmu yang mengekspresikan, yang mencerminkan Kristus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Itulah ketika saudara memuliakan Tuhan. Yaitu saudara harus menghadirkan, mencerminkan Yesus dalam setiap tindakan-tindakan nyata. Kalau Yesus jadi saudara, apa yang saudara lakukan? Apa yang dia lakukan dalam kehidupanmu? Kalau Yesus menjadi kepala keluarga, apakah dia selingkuh? Kalau Yesus Bapak Ibu Saudari menjadi seorang istri, apakah Bapak Ibu Saudari menjadi istri yang malas? Kalau Yesus seorang pekerja, apakah dia pekerja Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan yang bermental tempe? Atau sebaliknya, kalau Yesus pengusaha, pebisnis, apakah benar-benar dia mempermuliakan Allah yang dia percaya lewat bisnis dan usahanya? Kalau Yesus seorang mahasiswa, ya pembelajar dalam setiap kehidupannya, apakah dia akan mendapatkan nilai yang terbaik atau justru malas-malasan? Saudara-saudara bisa cross check dalam setiap kehidupanmu. Sudahkah saudara menghadirkan Yesus dalam setiap area kehidupanmu? Ya, ketika saudara dan saya memuliakan nama Yesus. Saudara, area yang harus saudara dan saya kuduskan di dalam setiap kehidupan saudara, kalau saudara dan saya mau memiliki kehidupan yang berubah, ya tentunya tubuh tadi. Saudara menjaga kemurnian, saudara menjaga kesehatan dalam setiap kehidupan saudara dan saya, amin. Jangan makan makanan yang sembarangan lagi Pak Bu, ya, yang dikasih oleh Tuhan. Ingat apa yang kau tabur kau tuai. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mungkin pernah bercerita pada saat waktu saya kuliah. Ya, ada salah satu dosen muda kami. Ya, pada saat itu meninggal Bapak Ibu Saudari. Masih muda, mungkin 40-an. Ya, ternyata ditanya-tanya kenapa meninggalnya. Oh, habis makan sate. Malam-malam makan sate Bapak Ibu Saudari. Ya, lalu kemudian dilanjutkan lagi makan sop kambing. Wah, Bapak Ibu Saudari, saudara tahu habis itu kolaps dia. Ya, kolaps. Walaupun kamu hamba Tuhan dalam setiap kehidupanmu, jangan mencobai, ya saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ada umur-umur tertentu saudara nggak boleh makan untuk kenyang. Tetapi saudara lihat apakah makan ini sehat buat saudara dan saya. Apakah ini makanan ini sehat? Karena saudara rindu sehat, memuliakan nama Tuhan, ya. Bukan hanya cari cuan, bukan hanya cari duit. Ya, dalam setiap kehidupanmu. Ingat, area yang harus dikuduskan adalah tubuh. Area yang harus dikuduskan adalah pikiran. Saudara, pikiran-pikiran ini saudara gunakan untuk melawan racun dunia. Karena banyak racun di luar sana Bapak Ibu Saudari. Saudara melawannya dengan firman. Mari bersama-sama kita tahu dalam setiap kehidupan kita semua. Iblis itu menggoda setiap kehidupan saudara dan saya. Bahkan bukan hanya menggoda Hawa, sampai keturunannya, sampai zaman kita sekarang pun dia menggoda. Ya Bapak Ibu Saudari, setiap kehidupan kita semua dengan racun dunia. Saudara, lawanlah itu semua dengan firman Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara, area apa yang harus dikuduskan selain tubuh, pikiran, yaitu harta. Kelolalah uangmu dengan integritas. Kelolalah keuanganmu di dalam takut akan Tuhan. Sisihkan apa yang memang menjadi milik Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ketika saudara memberikan persepuluhan, itu saudara mengembalikan. Belum memberi sebenarnya. Mengembalikan milik Tuhan. Lalu kemudian saudara belajar mengelola setiap keuangan itu di dalam takut akan Tuhan. Menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Ya, saya sudah memberikan prinsip-prinsip ini banyak. Saudara bisa tonton YouTube Pastor Ndeso, Bapak Ibu Saudari, ya. Kelolalah uangmu dengan integritas. Olahlah bukan untuk dirimu sendiri. Ada orang-orang yang perlu bantuan untuk saudara, tolonglah mereka.
Ada orang tuamu butuh kau tolong, tolonglah mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, ada mertuamu butuh bantuan, tolonglah mereka. Ada anak yang belum bisa sekolah karena tidak bisa bayar, tolonglah mereka. Saudara, kelola setiap keuangan dengan integritas. Karena dia pasti akan mempercayakan lebih besar lagi kalau saudara dan saya dapat dipercaya. Amin. Ini perumpamaan tentang talenta. Saudara ingat ya, ada yang dikasih 5, 2, 1, yang satu menyimpan, gak dikasih lagi. Yang dua, ketika dia bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudari, dengan integritas, menghasilkan 2. Ya Bapak Ibu Saudari, dia diberi kepercayaan lebih lagi. Yang 5 juga sama, diberi kepercayaan lebih lagi dalam setiap kehidupannya. Saudara, karena orang-orang ini mengelola dalam setiap kehidupannya, ya, dengan integritas. Saudara, ayo kita belajar dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sisihkan milik Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Makanya saya selalu menyampaikan, saya nggak takut, saya nggak malu. Saya menyampaikan, ketika saya setelah membagikan setiap kebenaran firman Tuhan di channel ini, selalu saya sampaikan, Bapak Ibu Saudari, bagi saudara yang tergerak hati dan rindu untuk memberikan persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, apapun namanya, saudara bisa memberikan, ya, kalau Roh Kudus menggerakkan hati dan saudara terberkati. Kenapa Bapak Ibu Saudari? Karena itu hal yang dasar dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara mengiring Tuhan tetapi saudara masih pelit, itu dipertanyakan. Tetapi ada juga saudari, saya melihat bagaimana pendeta, ya, saya itu mampir di feed saya soalnya. Oh, dia teriak-teriak mengenai persepuluhan itu di live-nya ya loh Bapak Ibu Saudari. Nggak elegan Bapak Ibu Saudari. Kita ini bukan hidup untuk apa ya? Untuk mencari makan. Justru kita hidup ini untuk memberi hidup. Bukan mencari hidup ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan. Kita memberikan hidup kita semua. Kalau memang kalian tergerak silahkan. Kalau tidak tergerak ya kita nggak usah paksa-paksa. Ya Bapak Ibu Saudari. Makanya kadang saya aneh kalau ada hamba-hamba Tuhan model demikian. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bukannya saudara dan saya nggak boleh, tetapi Bapak Ibu Saudari, kita juga tahu Roh Kudus bekerja dalam setiap hati, setiap umat. Maka saya nggak pernah memaksakan. Kalau saudara terberkati silahkan. Kalau saudara tidak terberkati, itu urusan hati masing-masing setiap orang. Karena apa yang kita tabur kita akan tuai dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, saya percaya Roh Kudus bekerja bagi setiap hati yang memang mau sungguh-sungguh di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, percayakan setiap hartamu. Kelolalah itu di dalam takut akan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudari, ketika kalian punya harta berlebih, kalian tidak takut untuk memberikan buat Tuhan. Memberikan rumah, ya, karena rumahnya sudah banyak. Memberikan mobil karena mobilnya sudah banyak. Karena memang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dia tidak takut karena dia tahu semua yang dia miliki adalah milik Tuhan. Dia hanya rindu menjadi pengelola dalam setiap kehidupannya. Saudara, muliakanlah Tuhan. Cerminkan kemuliaan Tuhan dalam setiap tindakan-tindakan nyatamu. Ini yang ketiga, area apa yang harus dikuduskan selain tubuh, pikiran, harta. Bapak Ibu Saudari, ingat ya, harta ini perkara yang dasar. Tapi kalau saudara tidak membangun dengan dasar yang baik, maka bangunan di atas kehidupanmu setelahnya itu akan runtuh Bapak Ibu Saudari. Karena dasarnya nggak kokoh, nggak bagus. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Ya, maka Bapak Ibu Saudari selalu saya sampaikan supaya saudara memiliki dasar yang kokoh. Ya, karena Tuhan membandingkan, kamu ini mau mengikuti Allah atau mau mengikuti Mamon. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, kamu tidak bisa punya dua Tuhan, harus pilih salah satu. Memilih Allah atau memilih Mamon. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadilah pengelola. Tuhan yang pertama, baru kedua adalah saudara. Baru ketiga Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan adalah uang. Dan keempat adalah dunia. Ya, jangan saudara balik-balik dalam setiap kehidupan saudara. Uang di pertama, lalu kemudian saudara, ya maka hidupmu untuk uang saja. Lalu kemudian Tuhan yang ketiga, ya, kau suruh-suruh Tuhan untuk mengelola dunia, beli ini, beli itu. Ya, Tuhan di tempat yang ketiga atau mungkin di tempat yang terakhir. Saudara jangan salah, harus menomorsatukan Tuhan. Setelah itu Bapak Ibu Saudari, barulah kamu kelola uang yang ketiga. Baru setelah itu yang terakhir, kelolalah dunia untuk memuliakan Tuhan. Pakailah semua keuanganmu, pakailah Bapak Ibu Saudari untuk mengelola dunia ini di dalam takut akan Tuhan.
Itu yang benar prinsipnya. Yang keempat, area yang harus dikuduskan adalah pelayanan. Gunakanlah karunia untuk membangun tubuh Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara, setiap saudara punya karunia. Mendoakan, tersenyum, kasih salam, tanya kabar, say hello. Ya Bapak Ibu Saudari, menyanyi, bermain musik. Ya Bapak Ibu Saudari, setiap kita punya karunia. Ya, ada punya karunia yang menopang orang. Ya, tinggal di dalam rumahnya. Papa saya itu bisa begitu Bapak Ibu Saudari. Saya ingat sekali, dia punya adik-adik yang banyak dari kampungnya pada saat itu. Lalu kemudian ya, mereka sekolah di tempat di mana kami ada, di rumah papa saya pada saat itu. Adik yang pertama, mungkin ada adiknya yang nomor berapa, lalu kemudian ada nomor berapa lagi, ada nomor berapa lagi sekolah. Ya, di rumah papa saya pada saat itu disekolahkan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dia punya karunia untuk memberi tumpangan Bapak Ibu Saudari. Ada orang-orang yang punya karunia seperti itu loh. Memberikan tumpangan supaya orang itu bisa makan, bisa disekolahkan. Lalu kemudian ketika jadi orang, ya sudah, dilepas kembali. Ya, ada orang-orang yang tetap menghormati, tapi ada orang-orang juga yang lupa diri. Tapi nggak apa-apa. Ya, walaupun saudara sudah besarkan, saudara sudah sekolahkan, tapi nanti mereka mengangkat tumit kepada saudara, saudara jangan sakit hati. Yesus pun, ya, ada 12 murid, salah satunya mengangkat tumitnya Bapak Ibu Saudara. Tapi dia nggak sakit hati. Dia tahu Bapak Ibu Saudara hidupnya tetap harus jadi berkat dalam setiap kehidupan ini. Gunakan setiap pelayanan saudara, ya, karunia maksud saya, untuk membangun tubuh Kristus. Layanilah seorang akan yang lain dengan karunia yang saudara miliki. Katakan amin. Mungkin saudara cakap mengajar, saudara bisa mengajar. Mungkin saudara punya karunia berdoa, ya, saudara bisa menjadi pendoa untuk mendoakan orang-orang di sekitar saudara dan saya. Mungkin saudara punya karunia memberi lebih banyak, menginjil, ya, maka saudara akan menginjil lebih banyak, memberi lebih banyak. Dengan tulus tentunya dalam setiap hidup saudara. Seperti bendera yang dikibarkan untuk menunjukkan kedaulatan Raja. Saudara, hidup kita ini adalah bendera yang menunjukkan kedaulatan Kristus. Ketika saudara menunjukkan hidupmu, ya Bapak Ibu Saudari, menghadirkan nilai-nilai Kristus dalam kehidupanmu, engkau sedang mengibarkan bendera bahwa engkau adalah milik Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan Kristus berdaulat atas setiap kehidupan kita semua. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara, tantangannya ketika saudara dan saya hidupmu sudah lunas dibayar dan muliakanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Yang ketiga, tantangannya adalah saudara, kita memuliakan Tuhan di zaman modern ini nggak mudah. Ya, di zaman teknologi, di zaman AI, ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pokoknya di zaman kita ini. Karena dunia pasti menawarkan kepemilikan diri sendiri. Ya, falsafat seperti ini ya Bapak Ibu Saudara, ini hidupku, aku yang tentukan, kamu urusannya apa. Pokoknya ini hidupku, ya, aku yang tentukan sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara, banyak orang demikian. Kalau belum disentil penyakit, ya belum disentil penyakit, peristiwa hidup di dalam setiap kehidupannya, masih begitu Pak Bu. Sombongnya minta ampun dalam setiap kehidupan mereka. Ini hidupku, aku yang atur sendiri, aku yang tentukan. Apalagi kalau misalkan sudah kena aroma ya pacaran, kalau bagi yang belum menikah. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dulu saya pernah menangani orang, ya dia berselingkuh lah, intinya seperti itu Pak, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian kita udah ingatkan sebagai hamba Tuhan, ada hamba Tuhan beberapa mengingatkan supaya jangan melakukan demikian, jangan melakukan perselingkuhan. Oh dia bilang Bapak Ibu Saudara, ini hidupku, aku yang tentukan sendiri. Kalau aku mau masuk neraka, aku yang paling pertama masuk neraka. Waduh, ngomong demikian Pak Bu. Aduh, saya bilang ini orang ya, kamu nggak tahu apa yang kamu ngomong. Ya, kadang cinta itu bisa memelekkan orang, tapi cinta itu bisa membutakan. Ingat baik-baik ya Bapak Ibu Saudara, cinta itu bisa membutakan. Apalagi kalau sudah kena dengan spirit-spirit demikian dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ini bertentangan dengan prinsip penebusan. Kamu dan saya sudah ditebus. Saudara, apakah pekerjaanmu, apakah hubunganmu, atau gaya hidupmu sudah memuliakan Tuhan? Pagi hari ini saudara cross check kembali. Seperti Daniel yang tetap berintegritas ketika dia ada di Babel. Saudara, kita dipanggil untuk kudus di semua lingkungan di mana saudara dan saya ada.
Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara dan saya. Di tengah-tengah tantangan dalam setiap kehidupan kita semua, ya, tengah-tengah dunia kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua, jangan sampai saudara memiliki krisis identitas. Dunia mempromosikan self creation. Anda bisa menjadi apa saja yang Anda mau, itu yang dunia katakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sebagai orang-orang percaya, identitas kita tidak ditentukan oleh mau-maumu sendiri, tetapi identitas kita ditentukan oleh Sang Pencipta. Makanya rancanganmu melebihi rancanganku. Ya Bapak Ibu Saudari. Maka jangan sampai saudara punya krisis identitas dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan saudara terjebak dengan falsafat atau filsafat dunia. Ya, falsafah dunia. Anda bisa menjadi apa saja yang Anda mau. Yang penting saudara pikirkan bangun setiap pagi. Dulu saya suka loh baca buku begitu. Pokoknya bangun setiap pagi, ya, terus kemudian mimpikan, katakan. Pokoknya tempel itu mobil di tembok dan lain sebagainya. Ya saya suka dulu begitu Pak Bu waktu muda. Ya Bapak Ibu Saudari, pokoknya itu sudah menjadi milikku, itu sudah menjadi milikku. Ya, katakan kepada batin bawah sadarmu. Wah dulu saya suka Bapak Ibu Saudari. Kemudian mobil orang, ya, rumah orang yang besar, mobil orang yang bagus, saya doakan, oh itu menjadi milikku. Ya, di dalam nama Yesus itu akan menjadi milik. Karena ada orang yang ngajarin. Karena ada bukunya pada saat itu Bapak Ibu Saudari. Tapi saya tahu ternyata itu salah, itu keliru. Pengajaran-pengajaran demikian. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ternyata kita bisa, ya, kita tidak bisa menjadi apa saja. Kita ditentukan identitas kita oleh Sang Pencipta. Karena kita adalah anak Allah. Identitas kita sebagai anak-anak Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi jangan sampai saudari tantangannya di dunia kontemporer hari-hari ini. Saudara banyak orang yang krisis identitas. Ya, dagangan gak laku lalu pindah keyakinan. Itu yang banyak dilakukan hari-hari ini oleh orang. Dia gak laku dagangannya Bapak Ibu Saudari. Karena orang melabel dia itu bukan keyakinan yang mayoritas di negeri ini. Makanya pindah keyakinan supaya dagangannya laku. Buat apa sih hal-hal demikian? Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Tuhan akan perhitungkan semua itu. Ya, dalam setiap kehidupan saudara. Yang kedua, tantangannya materialisme. Saudara, dunia ini mengatakan hidup untuk menikmati hartamu. Tetapi Alkitab mengatakan hartamu itu adalah alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk saudara nikmati sendiri dalam kehidupanmu. Maka saudara dan saya, kalau saudara tergerak, saudara yang dikasih oleh Tuhan, gunakan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita punya program Bapak Ibu Saudari untuk mendirikan TK. Kalau saudara rindu untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan ini, maka saudara bisa chat secara pribadi dengan saya. Lalu kemudian saya akan memberikan proposal itu kepada saudara. Ya, tetapi kalau Roh Kudus itu gerakan hatimu. Kalau nggak digerakkan nggak usah ya Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya Tuhan akan hadirkan orang-orang yang memiliki hati untuk membangun sekolah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Memang biayanya tidak, ya mungkin bagi orang-orang tertentu ya tidak terlalu besar. Tapi bagi orang-orang tertentu cukup besar. Karena biayanya bisa sekitar 50-100 jutaan Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk benar-benar bisa dihadirkan sekolah. Ya, kita mulai dari TK. Karena kita rindu untuk melayani setiap anak-anak itu. Jangan sampai kita, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti pelacur di kitab Wahyu. Banyak orang-orang yang akan Bapak Ibu Saudara, pembesar-pembesar yang akan melacurkan dirinya dengan perempuan itu. Saudara, perempuan itu Bapak Ibu Saudara, saudara bisa baca ya di dalam kitab Wahyu itu. Ada perempuan ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan banyak pembesar-pembesar melacurkan dirinya kepada setiap perempuan itu. Itu melacurkan kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Kepada materialisme. Ya. Karena pemimpin-pemimpin hari-hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak yang melacurkan dirinya kepada materialisme. Pokoknya nggak apa-apa korupsi, nggak apa-apa, pokoknya simpen sebanyak-banyaknya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka bukan hidup untuk rakyat. Mereka hidup untuk apa? Maling, nyolong. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di negeri yang jauh banyak seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, ya di negeri kita saudara bisa lihat sendiri. Apakah seperti itu atau tidak? Ya Bapak Ibu Saudara, saudara bisa lihat. Jangan sampai kita memiliki spirit materialisme ini dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, saudara, tantangan kontemporer.
dalam setiap kehidupan kita selain krisis identitas, materialisme, lalu kemudian pengaruh relativisme moral. Saudara, dunia mengatakan nggak ada kebenaran yang absolut, semua agama sama. Nah ini relativisme, ya, nggak ada kebenaran yang absolut. Ada semua agama mengajarkan kebaikan, ya, padahal kekristenan seharusnya tidak mengajarkan demikian. Saudara, kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus, bukan yang lainnya, hanya ada di dalam Yesus. Ya, jadi kekristenan seharusnya tidak relatif, tetapi absolut. Kalau saudara dan saya mau selamat di surganya yang Yesus berikan, saudara harus percaya kepada Yesus. Karena nanti yang memimpin surga itu adalah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau saudara konsep surga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara harus tahu siapa pemilik surga yang sejati dalam setiap kehidupan saudara. Siapa yang memerintah di sana nanti, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, itu yang kita yakini. Jadi gak ada relativisme. Semua agama mengajarkan sama. Gak demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau semua mengajarkan agama itu sama, ngapain ada hadir kekristenan? Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya semua sama saja dalam setiap kehidupan ini. Tetapi yang benar adalah Bapak Ibu Saudari, ada penguasa surga yang bernama Yesus Kristus, yang menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Dan kita tahu bahwa nanti satu ketika buat kita semua yang hidup berkenan, yang lunas dibayar, dan kita terus memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua, kelak kita akan hidup bersama dengan Yesus Kristus, Sang Pemilik, Sang yang memerintah surga itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat ya, dunia mengajarkan tidak ada kebenaran absolut, tetapi Alkitab, gunakanlah tubuhmu sebagai bait kudus. Ada standar kekudusan, gak boleh bebas dalam setiap kehidupanmu, sehingga kau bebas melakukan apa saja sesuka hatimu. Alkitab mengatakan standar saudara dan saya, tubuhmu adalah bait kudus. Maka standarnya, belajarlah hidup kudus. Ya Bapak Ibu Saudari, belajarlah hidup suci setiap waktu, setiap hari. Gagal hari ini, besok coba lagi, terus demikian sampai saudara dimampukan, bukan karena kekuatan saudara, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya. Amin. Saudara, ayo buat kembali daftar area hidup kita semua, baik finansial, baik relasi, kebiasaan-kebiasaan kita. Tanyakan kepada diri saudara, apakah ini memuliakan Tuhan? Ya, milikilah pertobatan, akui dosa, ketidaksetiaan dalam area-area tertentu. Mungkin saudara mengabaikan ibadah karena pekerjaan, saudara mengabaikan ibadah karena bisnis, usaha, rumah tangga, dan lain sebagainya. Ya, sering datang ke gereja terlambat, saudara bertobat. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara masih melakukan dosa di tempat-tempat tersembunyi, saudara bertobat. Supaya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita mengakui setiap dosa kita, karena Allah kita setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita, kalau kita mengakui dosa kita di hadapannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir, milikilah komitmen holistik, baik tubuh, pikiran, harta tadi. Kalau tubuh, ya jangan lupa olahraga, makan sehat sebagai ibadahmu di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan semuanya di dalam nama Yesus. B2 pun semuanya saudara dalam nama Yesus. Hari ini B2, besok B2, besoknya lagi B2. Ya akan kena Bapak Ibu Saudari. Ya kolesterol yang tinggi, hati-hati bisa stroke jadinya. Ya, miliki komitmen secara holistik. Gunakan tubuhmu untuk memuliakan nama Tuhan. Gunakan pikiranmu, konsumsi terus firman Tuhan lebih banyak daripada media sosial. Dan yang ketiga, saudara yang kasih oleh Tuhan, selain tubuh, pikiran, hartamu juga, buat anggaran-anggaran yang mencerminkan prioritas saudara untuk kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Dukunglah selalu pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara terberkati di satu gereja, dukunglah gereja tersebut. Kalau saudara terberkati lewat pelayanan penginjilan ini, dukunglah sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudari. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya tutup pada kesempatan pagi hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin hari ini Anda sadar, selama ini aku hidup seperti masih punya hak atas diriku sendiri. Aku mau pakai waktuku ya Tuhan. Aku mau pakai uangku ya Tuhan. Aku mau pakai tubuhku untuk memuliakan namamu. Tuhan, terima kasih. Saudara dengarlah baik-baik, Yesus berkata, aku tidak hanya mati untuk membebaskanmu,
dari neraka. Tetapi aku mati untuk memilikimu sepenuhnya dalam setiap kehidupan. Maka sekarang inilah saatnya Bapak Ibu Saudari. Jika selama ini pekerjaanmu menguasaimu, serahkanlah pada Tuhan dan bertobatlah. Jika selama ini dosa masih mengikatmu, berdirilah dalam kemerdekaan Kristus, akuilah itu di hadapan Tuhan. Dan jika selama ini uangmu mengendalikanmu, ingatlah Dia yang membeli kamu dan saya, yang sanggup memelihara kehidupanmu. Biarlah hari ini hidupmu menjadi jawaban syukur atas setiap penebusannya. Ketika nanti dunia bertanya, milik siapa kamu ini? Saudara bisa menjawab dengan tegas, aku milik Yesus. Dia yang sudah membayar harganya dalam setiap kehidupan. Maka saudara akan berani berkata, aku milik Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudari, mari kita berdoa. Bapak yang mulia, hari ini kami diingatkan kembali, kami bukan lagi milik dunia ini. Bukan milik si jahat, bahkan bukan milik diri kami sendiri. Kami adalah milik-Mu, dibeli dengan darah Yesus yang mahal. Oleh Roh Kudus-Mu, goncangkanlah setiap hati kami yang masih menggenggam hidup kami sendiri ini. Bebaskanlah kami dari mentalitas hak pribadi, dan ajarlah kami untuk hidup sepenuhnya bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Jika ada area-area dalam hidup, dalam setiap pikiran, dalam setiap tubuh, keuangan, relasi kami yang belum sepenuhnya kami serahkan kepada Yesus, maka saat ini Tuhan, kami mau serahkan, kami mau bertobat, kami mau berubah. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memberikan segalanya untuk kami, sekarang kami pun rela menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Pakailah hidup kami semua untuk kemuliaan nama-Mu, sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa, jamah setiap hati. Dan mulai saat ini kami tahu Tuhan, hidup kami telah lunas dibayar, dan kami mau terus memuliakan Tuhan dalam seluruh area hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami semua, keluarga kami, pribadi lepas pribadi kami semua, rumah tangga kami, orang-orang yang kami kasih di tengah-tengah keluarga kami. Berkati, berikan mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna. Bagi setiap anak-anak-Mu yang terus bertekun dalam channel ini, berkatilah mereka. Engkau tahu ada pergumulan-pergumulan tertentu dalam setiap hidup mereka. Tuhan, biarlah Engkau bukakan setiap jalan-jalan berkat-Mu bagi setiap mereka. Pulihkan setiap keadaan rumah tangga mereka, pasangan mereka, anak-anak mereka pulihkan. Oh Tuhan, orang tua mereka Tuhan pulihkan. Bahkan Tuhan, aku berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan kami semua yang sedang sakit pada hari-hari ini. Aku berdoa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Jagai setiap studi kami. Biarlah kami boleh studi dengan baik, dengan rajin, mendapatkan nilai yang terbaik, mendapatkan IPK yang tertinggi dalam setiap hidup kami. Jikalau kami masih studi, Tuhan berkati setiap kami. Kami tidak melupakan setiap ibadah-ibadah kami yang kami lakukan, baik itu di offline, di online. Kami rindu, kami semua boleh terbangun dalam setiap jiwa kami, memberi makan manusia spiritualitas kami setiap waktu. Berkatilah setiap kami semua, dalam setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga kami, diberkati oleh karena Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati? Saudara yang terberkati, saudara bisa menuliskan di kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan, dari kota saudara. Haleluya. Terima kasih buat Ibu Rosita Maria ya, dari